بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. صدق Allahul Azim. Nah ini ayat yang ke-89 sampai 97 atau sampai 95, 97 ada sedikit perbedaan atau melanjutkan kisah yang lain. Nah, kita lihat bagaimana dari ayat yang ke-84. Jadi Nabi Syuaib itu diutus kepada kaum Madian. Ya, yang sama dakwahnya adalah agar hanya menyembah Allah dan tidak menyembah yang lainnya. Dan ada kekhususan yang saat itu memang masyarakatnya adalah terjadi kecurangan di dalam masalah timbangan dan takaran. Maka hal yang diperintahkan Nabi Syuaib kepada kaumnya adalah meninggalkan kecurangan dalam masalah takaran dan timbangan. Artinya menakar dan menimbang harus adil. Nah itu pokok yang dijadikan dakwah syariatnya yang ditegakkan oleh Nabi Syuaib. Jadi kalau kita lihat, kalau sudah curang-curang itu kan perekonomiannya maju, perdagangannya cukup maju, sehingga masyarakatnya bergerak bagus roda perekonomiannya. Tapi di situ terjadi kecurangan di dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian terjadilah perdebatan antara Nabi Syuaib dengan kaumnya, di mana ketika Nabi Syuaib mendakwahkan hal tersebut, yakni agar meninggalkan sesembahan selain Allah dan hanya menyembah Allah serta meninggalkan kecurangan dalam masalah takaran dan timbangan, maka sangkalan atau hal-hal yang kemudian didebat terhadap dakwah Nabi Syuaib adalah mengatakan bahwa apakah apa yang didakwahkan atau agama yang dijadikan pegangan Nabi Syuaib itu yang memerintahkan untuk meninggalkan penyembahan
terhadap apa yang disembah oleh nenek moyang mereka, atau melarang mempergunakan hartanya padahal harta itu adalah milik daripada mereka. Jadi ini harta saya palu gitu. Ngapain itu? Itu yang diperdebatkan atau yang kemudian disangkal oleh kaum Madian pada Nabi Syuaib. Nah, mendengar sangkalan itu, maka kemudian Nabi Syuaib memberikan argumen atau memberikan jawaban bahwa apa argumennya? Saya ini adalah utusan Allah. Saya ini adalah utusan Tuhan semesta alam. Dan Allah yang telah memberikan saya mukjizat dengan saya diangkat sebagai Nabi Rasul, dan kemudian Allah pun sudah memberikan rezeki yang baik pada saya. Nah, jadi nggak mungkin saya dan hal ini Nabi Syuaib melanggar apa yang diperintahkan Allah untuk berdakwah, yakni tadi itu agar menyembah Allah dan meninggalkan kecurangan dalam masalah keagamaan. Maka kemudian statement terakhir atau sebuah ungkapan pernyataan Nabi Syuaib terakhir adalah bahwa yang dikehendaki oleh Nabi Syuaib dengan dakwahnya itu adalah sesuatu kebaikan. Jadi sesuatu kebaikan, dan dia berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan itu sebaik-baiknya. Dan ketika menghadapi tantangan dari kaumnya, maka dia bertawakal, artinya memasrahkan hasil dan urusannya, hasil daripada apa yang didakwakannya kepada Allah. Maka di ayat 88 Allah dia mengatakan, wa ma taufiqi illa billah, bahwa petunjuk yang diikuti oleh Nabi Syuaib itu hanya dari Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, kepada Allah bertawakal dan kepada Allah dikembalikan segala hasil daripada apa yang dilakukan. Nah, kemudian baru masuk ke 89-nya. Wa ya qaumi, wahai kaumku, la yajrimannakum syiqaqi, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu, dengan kalian, menyebabkan kamu berbuat dosa sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Soleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Nah ini nih. Jadi kalau berbicara tentang bahwa kaum Lut dengan kaum Nabi Soleh, artinya kaum Lut dengan Nabi Syuaib itu jaraknya ada. Jadi ingat, Nabi Lut itu sejaman dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Syuaib itu berarti jaraknya nggak begitu jauh, nggak sejaman. Mungkin kalau kita mah ada orde lah, ada orde lama, ada orde baru, ada orde reformasi gitu. Jadi kaum Syuaib itu datang setelah peristiwa yang menimpa kepada kaum Nabi Lut. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu satu zaman, dan peristiwa akan dihancurkannya kaum Lut dikabarkan kepada Nabi Ibrahim. Nah, sedangkan kaum Nabi Lut dengan kaum Nabi Syuaib yang penduduk Madian itu ada jarak. Ya, tapi jaraknya nggak begitu jauh. Karena jaraknya dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh aja yang mengatakan 1000 tahun dan mengatakan 10.000 tahun. Dari Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim itu jaraknya 10.000 tahun. Ada yang mengatakan 10.000 tahun, ada yang mengatakan 1.000 tahun. Nah, dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa itu jaraknya lebih pendek, cuma 500 tahun. Nah, dari Nabi Musa kepada Nabi Isa itu jaraknya 1.500 tahun. Cukup panjang kan jalannya. Dan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad jaraknya 600 tahun. Nah gitu, jadi panjangnya dunia ini ya udah puluhan tahun, puluhan ribu tahun dunia ini kan. Nah, kita baru berapa tahun dari Nabi Muhammad 6.000, sekarang 2024, berarti sekitar 600 2024 sekitar baru 1.500, ya kan, kurang lebih 1.500 tahun, ya kan. Ya 1.500 1.600 kan, 1.500 tambah 600 berapa?
3.100. Oh, 1.500 ditambah 600. Oh, 2000 berapa? 2.100. 1.100. Sekarang 2024. Berarti belum sampai ke 1.500 tahun kan? Jarak dari Nabi kita sekarang. Jarak Nabi wafat Nabi tahun 6000, tahun 600, ya, 621, ya 620-an, 621 sekarang 1.500, ya nggak belum nyampe 1.500 antara Nabi dengan kita, gitu. Jadi ada jarak terpaut 1,5 abad. Nah begitu yang disabdakan kepada kaumnya oleh Nabi Syuaib bahwa mengapa kalian akan bertentangan tentang dakwah Nabi Syuaib dengan kaumnya, ditentang oleh kaumnya. Nah, kata Nabi Syuaib, janganlah pertentangan antara kalian dengan saya menyebabkan kalian berbuat dosa. Apa berbuat dosanya? Ya melanggar perintah Allah. Dosa kan? Orang Allah perintahkan tinggalkan menyembah berhala, disembah juga dosa kan? Orang Allah perintahkan untuk tidak bercurang di dalam takaran dan timbangan, ketika dilakukan dosa tidak? Dosa. Belum lagi menyakiti Nabi Syuaib. Maka Nabi Syuaib memperingatkan, janganlah pertentangan antara aku dengan kalian menyebabkan kalian berbuat dosa. Bukan hanya itu saja, kalau sudah berbuat dosa maka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kata Nabi Syuaib, itu sudah terjadi pada kaum-kaum terdahulu, yakni menimpa kaum Nabi Nuh, menimpa kaum Nabi Hud, menimpa kaum Nabi Soleh, dan yang menimpa pada kaum Nabi Lut itu jaraknya nggak begitu jauh dengan umatnya Nabi Syuaib. Nah ini jadi peringatan tuh. Kayak kita sama, tidakkah kalian mengambil pelajaran dari Orde Lama, dari Orde Baru gitu. Banyak, makanya kita kan sekarang misalnya Indonesia dalam kondisi reformasi hukum misalnya, ternyata banyak struktur ketatanegaraan kita yang amburadul gitu kan, yang ditabrak sana tabrak sini, maka bisa menjadi pembelajaran. Jangan sampai di kemudian hari muncul seperti itu. Kayak sekarang misalnya, kalau dilihat dari sisi pemilu 02 sudah menang, gitu kan? Dari sisi pemilu 02 sudah menang. Tapi kan dari sisi yang lainnya yang kemudian berusaha diluruskan agar tidak kemudian hari terjadi pemilu yang curang lagi. Kalau dilihat dari ini nggak bisa diganggu gugat lagi, 02 pasti sudah menang dari sisi pemilu. Karena kecurangan-kecurangan itu pun tidak kemudian dalam hal ini menyatakan bahwa perhitungannya salah secara kuantitatif, kalkulasi matematis, apa yang terjadi sekarang berupa hasil di KPU itu sudah merupakan bukti fakta yang tidak bisa dibantah. Bentar ya. Ini kalau nyalain ini akan langsung masuk. Itu ya. Nah kemudian wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Maka kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian dan segera bertobatlah kepadanya. Inna rabbi rahimun wadud, karena Tuhanku adalah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Nah itu yang disabdakan atau diucapkan Nabi Syuaib kepada penduduk Madian yang kaumnya. Qalu, maka kemudian kaumnya yakni penduduk Madian berkata, ya Syuaib, wahai Syuaib, kamu tidak banyak mengerti tentang apa yang kau katakan. Jadi kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan. Sedang kenyataannya kami memandang kau adalah seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu ya kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan. Jadi ketika Nabi Syuaib berdakwah itu ternyata dilihat dari sisi strata kedudukan dan ekonominya. Karena memang Nabi Syuaib bukan dari orang yang memiliki ekonomi yang kuat. Ingat saat itu kan
sudah ekonominya tinggi, itu roda perekonomian di penduduk Madian itu. Sedangkan Nabi Syuaib itu bukan seorang ekonom, bukan seorang yang hartawan, tapi orang biasa. Iya, ya seperti itulah. Jadi sangat kuat seperti sekarang, kan banyak sekarang oligarki yang turun temurun lah harta kekayaan. Nah, Nabi Syuaib bukan dari kelompok itu dan tidak memiliki pengaruh, bukan seorang pejabat, bukan orang kaya, bukan pejabat. Nah, kamu ngomong apa? Hei Syuaib, kamu itu bukan orang kaya, kamu itu bukan pejabat, kamu bukan siapa-siapa, dan kami nggak ngerti apa yang kamu ucapkan. Artinya bukan nggak ngerti, nggak mau tahu kalimatnya. Jadi seolah-olah bahasanya, siapa kamu ya? Kamu ini orang biasa aja, orang miskin. Pejabat bukan, ngomongin ngatur-ngatur kami tentang masalah ekonomi, ngatur-ngatur kami tentang masalah apa yang kami lakukan. Nah, itu yang seolah-olah diucapkan oleh kaum Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib. Hei Syuaib, kamu ini orang biasa-biasa saja, orang miskin kamu itu. Kamu bukan orang terpandang kaya-kaya kami, dan kamu pun bukan orang yang memiliki kedudukan. Kalau bukan karena keluargamu, nah kalau kita lihat dari alasan argumentatif, kenapa keluarga dijadikan alasan untuk tidak mendukung Nabi Syuaib? Artinya keluarga Nabi Syuaib itu entahlah dia pamannya, entahlah nenek kakeknya, itu termasuk keluarga yang cukup dipandang. Tapi Nabi Syuaib itu sendiri bukan orang yang memiliki kedudukan. Kalimatnya, seandainya bukan karena keluargamu, pasti kami sudah menghukummu dengan menajamnya. Nah, kemudian Nabi Syuaib menjawab, qala ya qaumi arahti, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan Allah kamu tempatkan di belakang kalian atau diabaikan. Ketahuilah pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Jadi kata Nabi Syuaib, hei kaumku, apakah karena keluargaku sehingga kalian tidak mematuhi bahkan menunda kerajaan? Padahal Allah lebih pantas ditakuti dibandingkan dengan keluargaku. Karena sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau bukan karena pamannya, artinya bukan karena Abu Thalib, itu sudah jauh-jauh hari dianiaya, diusir bahkan itu. Tetapi karena masih ada Abu Thalib, nah itu yang membuat kaum kafir Quraisy tidak berani karena memandang Abu Thalibnya. Nah sama seperti Nabi Syuaib juga, karena keluarganya cukup memiliki pengaruh. Karena ingat tradisi Arab itu, walaupun seperti apa, dia sangat loyal dengan janji. Jadi kesepakatan orang Arab itu sangat dipegang teguh. Jadi kehormatan kalau sampai mencederai, walaupun kayak gimana orang Arab begitu. Jadi kalau sudah melakukan kesepakatan, mau buruk mau bagus, harus dilaksanakan. Kalau mencederai kesepakatan, maka itu mencederai harga diri keluarga dan kehormatan. Maka begitu jawabannya. Kemudian dilanjutkan, wa ya qaumi i'malu ala ma kana fikum inni 'amil. Wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Nah ini kan dia. Di tengah keputusasaan Nabi Syuaib, ya sudahlah kaumku, kata Nabi Syuaib, sudah lakukanlah sesuai dengan apa yang mau kamu lakukan. Silakan. Engkau mau bercurang silakan. Engkau mau menyembah apa silakan. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Mari kita tunggu siapa yang benar ucapannya. Mari kita tunggu kepada siapa azab itu akan menimpa. Nanti kamu akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kurang lebih seperti kesimpulan daripada ayat yang ke-93. Nah, di 94-nya, walamma jaa amruna, maka ketika keputusan kami datang, kata Allah, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah.
Artinya seolah-olah belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Jadi ketika mereka tidak mengindahkan dakwah Nabi Syuaib, bahkan menentang dakwah Nabi Syuaib sudah berpasrah diri kepada Allah dan mengadu kepada Allah, maka Allah datangkan azab, yakni berupa suara yang menggelegar. Mungkin suara menggelegar itu petir, guntur dan sebagainya, yang menghancur seluruh lantakan kota Madian itu, sehingga kota Madian itu hancur lebur dan bangunan itu hancur menimpa manusia-manusia, sehingga manusia itu mati di tengah-tengah puing-puing daripada reruntuhan bangunan-bangunan itu. Maka dalam ayat ini apa dijelaskan? Ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Jadi saking hancur luluh lantainya itu gedung-gedung atau kota Madian, itu seolah-olah belum pernah ada orang tinggal di situ. Jadi kalau kita melihat, maaf ya, kalau kita lihat misalnya Palestina digempur oleh Israel, itu rumah-rumah mereka yang berbentuk seperti rusun, kan kayak apartemen. Kalau di Israel kan kayak apartemen, kan bukan kayak di kita. Kalau di kita kan rumah-rumah pakai genteng gitu ya. Kalau di sana di Palestina kan rumah-rumah semua kayak apartemen. Itu ketika dibom itu kan luluh lantah, hancur. Ya kan orang-orang tertimpa di bawahnya. Itu baru pakai bom. Ini langsung Allah ajar. Wah, pakai tentil semua, sehingga benar-benar hancur berantakan puing-puing. Seolah-olah tidak ada penghuninya sama sekali dan belum pernah ada penghuni di daerah atau kota itu. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa'asbahu fi diyarihim jathimin, maka mereka bergelimpangan di rumahnya. Jadi matinya bergelimpangan. Bergelimpangan artinya tumbang, mati tertimbun, maksudnya begitu. Tertimbun oleh puing-puing daripada bangunan-bangunan rumah mereka. Ala bu'dan liman diyana kama ba'ida bis-samud. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Ini sama nih kejadian terhadap kaum Samud. Kaum Samud kaum Nabi Saleh. Ya ingat, kalau kaum Ad nabinya Nabi Hud. Ya. Kalau kaum Ad nabinya Nabi Hud. Kalau kaum Samud nabinya Nabi Saleh. Nah, kaum Samud dengan kaum penduduk Madian itu sama diajar oleh Allah dengan suara yang menggelegar atau mengguntur yang disebut dengan as-soih. Jadi as-soih itu suara yang menggelegar. Kayak padahal nggak ada suara. Suara dari langit itu sampai biang lalang. Nah seperti itulah menyambar kota Madian berulang. Ya kita aja kalau ada ledakan kan gas 2 kilo atau 5 kilo kan kaget. Ini akan ledakan petir. Nah itu terakhir ayat yang 9-7 ini tentang Nabi Musa, bahwa Allah telah mengutus Nabi Musa dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan Mala'i dengan pemuka kaumnya. Maka kemudian Fa'at ba'u amra Fir'aun, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Ini nanti akan masuk kepada kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Kesimpulannya bahwa Nabi Syuaib diutus kepada penduduk Madian. Penduduk Madian ini melakukan ritual-ritual yang menyekutukan Allah dalam kehidupannya. Bentuk ritualnya kita nggak dijelaskan secara detail. Nah, penduduk Madian pun karena perekonomian sudah maju, sehingga mereka di dalam muamalah interaksi ekonominya itu melakukan kecurangan terhadap takaran dan timbangan. Maka diutus Nabi Syuaib yang bukan orang kaya, yang bukan orang yang memiliki pejabat atau kedudukan, tetapi dia lahir dari keluarga yang cukup disegani. Ketika Nabi Syuaib diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya, ditentang oleh kaumnya, bahkan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Syuaib itu sesuatu yang tidak perlu diikuti, bahkan diancam untuk dirajam. Tetapi keluarganya yang memiliki cukup terpandang yang menjadi pelindung. Tapi kemudian Nabi Syuaib tidak berhasil, kaumnya tetap membandel, kaumnya tetap membangkang. Maka kemudian Nabi Syuaib memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan
suara yang menggelegar, petir burung kepada penduduk Madian, sehingga binasalah penduduk Madian dan Nabi Syuaib diselamatkan oleh Allah dengan orang-orang yang beriman. Ingat, di ayat sebelumnya, surat sebelumnya menjelaskan bahwa azab itu datang pada waktu subuh. Maka hati-hatilah ketika subuh, jangan terlelap tertidur, tapi bangunlah kita sholat tahajud, sholat sunnah berjamaah. Jelas ya? Baik, shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.